Halo Bos Geng, balik lagi ke mobil 123 dan sekarang kita masih ada di Gias 2023. Nah, lanjutnya di sebelah gue udah ada mobil yang sangat spesial yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta otomotif di tanah air. Mobil ini sebenarnya udah di-spill dari tahun lalu, tapi baru masuk Indonesia tahun ini, yaitu adalah Toyota GR Corolla. Kita akan bahas lebih lanjut, yuk langsung aja kita gas. Nah Bos Geng, kita mulai dari bagian fascia depannya. Kalau dilihat-lihat mobil ini sebenarnya mirip sama Corolla Altis yang ada di Indonesia, tapi perbedaannya ini versi lebih barunya lagi. Bisa lihat dari headlampnya ada perpaduan antara LED di bagian atasnya dan kemudian lampu proyektornya. Ini yang gue suka di sini, lekukannya tajam banget, membuat mobil ini jadi lebih sporty dan tegas banget racingnya ya. Terus bagian bawahnya nih grillnya yang besar banget, berbentuk heksagon dan ada lubang yang bagian besar di sini nih fungsinya untuk pendinginan bagian mesinnya. Terus di sini udah ada fog lampnya juga. Kalau misalnya buat lampu senja kita butuh penerangan di bagian bawah, jadi bisa kelihatan lebih terang. Nah, di bagian kiri kanan ini ada lubang ventilasi yang fungsinya untuk aerodinamis. Jadi mobil ini biar makin mantap jalanan di aspal, jadi makin nekan ke bawah. Ini keren banget sih. Terus di bagian ini ada logo GR-nya nih. Logo GR-nya itu ya menandakan kalau mobil ini benar-benar tuningan dari GR Sport. Nah, kalau di bagian kap mesinnya di sini agak sedikit cembung ke atas. Terus ada dua lubang air duct. Nah, fungsinya balik lagi untuk pendinginan mesinnya biar nggak terlalu panas di bagian mesinnya. Nah, sekarang kita lari ke bagian sampingnya. Emang bener-bener sporty banget mobil ini. Bisa dilihat dari garis bodinya sampai belakang bener-bener tajam. Jadi terlihat sporty ya, seksi banget hatchback satu ini. Di bagian sini ada air duct juga atau ruang ventilasi udara untuk bagian downforce lagi. Mobil ini sudah dibekali oleh velg ring 18 dari NK. Kemudian dibalut oleh ban Yokohama dengan profil 235/40 ring 18. Yang gue suka nih bagian piringannya udah slot disc brake, kemudian piston cakram ya, ini menggunakan 4 piston. Sekarang kita lari ke bagian belakang. Bagian belakang juga sudah menggunakan slot disc brake dan juga kaliper GR Sport. Nah, ini yang gue suka nih di sini nih. Ya, desain GR4 ini menandakan kalau mobil ini itu adalah mobil penggerak 4 roda. Ini keren banget sih. Nih ya Bos Geng, ada yang keren nih. Bagian atapnya ternyata sudah diganti oleh carbon fiber. Jadi udah nggak pakai plat aluminium atau plat besi biasa. Fungsinya untuk weight reduction. Jadi membuat mobil ini jauh lebih enteng karena atapnya yang sudah diganti oleh carbon fiber. Nah Bos Geng, sekarang kita lari ke bagian belakangnya. Kalau lihat mobil Corolla ini emang bener-bener terlihat seksi ya. Lebar, bokongnya semok banget. Yang gue suka itu adalah bagian lampu remnya. Ini nih nyala nih, di sini ada LED sampai sini untuk, nah ini ada lampu stop lamp di sebelah sini. Kemudian ini adalah lampu untuk dan juga ada reverse di sebelah sini. Kita sekarang lari ke bagian bumpernya. Kalau bisa dilihat bumpernya ternyata lebih lebar dari bodinya sendiri. Nah, ini udah ada diffuser di sini dan juga ada 3 corong knalpot. Ini agak unik sih sebenarnya, gue suka nih. Di bagian kiri kanan juga udah ada cat eye, jadi kalau misalnya di dim lampu dari belakang kelihatan kalau mobil ini ada di depan walaupun lampunya nggak nyala. Nih, sekarang gue mau jelasin sedikit tentang knalpot ini kenapa dibuang menjadi 3. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengurangi emisi gas buang dan juga meningkatkan akselerasinya jadi lebih maksimal. Jadi lebih mantap kalau lagi digas dalam-dalam. Bicara soal dapur pacu ya Bos Geng, mobil ini dibekali oleh mesin G16E GTS. Sama dengan GR Yaris, tapi perbedaannya adalah horsepower sudah ditingkatkan menjadi 300 horsepower, kemudian torsinya menjadi 370 Nm. Gila, kebayang sih kencengnya kayak apaan. Memiliki 6 speed transmission dipadukan dengan elektronik multi clutch. Jadi pergerakan atau pindah giginya tuh lebih pasti dan lebih mantap. Lebih kencang, torsinya makanya lebih ada, kemudian akselerasi juga lebih mantap. Nah Bos Geng, sekarang kita udah ada di interiornya dari GR Corolla. Sekarang yang mau gue bahas duluan adalah posisi duduknya. Ini yang paling gue suka dari mobil ini. Posisi duduknya bener-bener nyentuh banget ke lantai. Jadi sudut pandang mata gue ke setir itu bener-bener lurus sama dashboardnya juga. Ini yang bikin kita tuh saat nikung-nikung jadi lebih mantap. Jadi kita lebih enak buat ngeker-ngeker kiri dan kanan. Terus juga kemudian joknya ini menggunakan semi bucket seat berbahan kulit dan perpaduannya sama semacam bludru. Jadi nih kita saat duduk nih, saat ada guncangan atau belok menghadapi G-force ya, kita tuh ketahan sama kupingan-kupingan di jok ini. Dan bahan bludrunya ini bikin kita tuh nggak panas. Lebih seru sih. Nah, sekarang kita lari ke bagian dashboard. Dashboardnya ini udah soft touch, dilapis dengan kulit. Ini empuk banget ya. Bisa dipegang juga, nggak ada bunyi cetuk-cetuknya. Nah, kalau bagian setirnya ini sama dengan GR Yaris, tombol-tombolnya juga sama, klakson sama. Di sini ada logo emblem GR-nya.
Mantap sih, ini mirip. Jadi genggamannya tuh enak. Sekarang kita lari ke konsol tengah. Di konsol tengah nih simple banget sebenarnya, nggak ada ornamen-ornamen yang sangat penting, tapi hanya mengutamakan performanya. Jadi nggak cuma form tapi performanya juga. Ini manual ya, dia 6 speed percepatan tadi yang udah gue bilang. Nah, ini ada driver mode-nya, tinggal naik turunin, terus kemudian ada tombol untuk matiin traction control. Nah, di sini sama kayak GR4-nya GR Yaris, ini ada push track front and rear. Jadi pembagian distribusi torsinya. Jadi kita mau atur mau lebih besar depan ataupun belakang. Jadi kita bisa sliding nih, pakai mobil tinggal ngatur di sini. Handbrake-nya masih handbrake tarik tuas. Ya wajar sih karena masih tarik. Karena di sini ini adalah mobil manual menggunakan kopling. Jadi pasti handbrake-nya ada di atas. Kemudian, nah ternyata di sini udah ada wireless charging-nya nih. Jadi kita nggak ribet kalau mau cas nggak usah pakai kabel. Kita tinggal taruh handphonenya ke sini. Mantap. Ngomongin soal LCD-nya, LCD juga udah touchscreen. Tapi yang jelas ini cukup besar sih, cukup lah untuk melihat infotainment dari sini nih. Terus juga AC-AC simple banget, masih menggunakan knob putar. Terus kemudian masih ada tombol-tombolnya di sini. Ya wajar sih, kita nggak perlu yang ribet-ribet untuk mobil sport ini. Jadi memang kita cukup yang simple-simple aja. Bagian speedometernya juga sudah digital ternyata. Jadi udah nggak ada analog-analog lagi. Emang bener-bener mobil baru sih, keren. Terus juga di sini ada tombol start stop. Nah tinggal pencet doang, jadi nggak kunci puter. Di bagian sebelah kanannya nih ada auto dim, tombol pencet jadi bisa nyati nyala. Terus kita bisa ngecek odo tripnya, dan ada tombol IMT atau auto blipnya. Ini fungsinya IMT ini adalah saat kalian menurunkan gigi atau lagi downshift, itu RPM-nya akan meningkat secara sendirinya. Jadi kita nggak perlu double pedal sendiri nih untuk menjaga RPM-nya tetap tinggi saat kita menurunin gigi. Nggak ribet, jadi lebih simple, ya nggak? Nah bos geng, sekarang kita udah ada di baris kedua dari GR Corolla. Sebenarnya mobil ini jauh lebih manusiawi daripada GR Yaris. Bisa dilihat ya, walaupun mobil ini 4 pintu tapi masih terbilang sempit sih. Tapi nggak apa-apa lah, masih jauh lebih manusiawi lah dari GR Yaris. Ini kita ukur legroom-nya. Dia masih ada 3 jari, jadi masih ada cukup ya space sedikit ya. Karena tinggi gue 173 cm dan tadi posisi duduknya nggak gue atur sama sekali menurut tinggi gue. Nah terus sekarang bagian headroomnya masih ada 10 jari, jadi masih ada leganya. Masih terbilang nyaman dan jauh daripada GR Yaris. Nih kita sekarang, nah ternyata ada armrestnya. Dan di sini ada 2 cup holder untuk naruh minuman. Jadi kita bisa bersantai lah karena ada armrestnya. Masih lurus, jadi tangannya nggak perlu turun banget. Mantep. Nah sekarang kita ngomongin masalah akomodasi barangnya. Kalau dilihat-lihat sekilas ya, bagasinya ini nggak lebih luas daripada GR Yaris. Karena GR Yaris itu turun ke bawah ke lantainya. Nah sedangkan ini rata lantai. Jadi mungkin ini hanya muat sekitar koper ya 2 atau 3 kecil ya. Nggak terlalu banyak, nggak bisa bawa banyak-banyak banget. Nah bos geng, itu dia review singkat tentang GR Corolla di sebelah gue ini. Kalau ngomongin soal harga, katanya mobil ini bakalan dibanderol di atas 1M. Sedangkan di Thailand sendiri sudah dijual dengan harga 1,7M. Nah, kira-kira berapa harga yang pantas untuk mobil ini ya teman-teman? Kalau kayak gitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 123.com